Ya, ini topik yang sangat bagus ini ya. Memang hebatnya di sini ini apa ya? Pintar memilih topik lah yang aktual. Jadi bala itu bisa berarti ujian. Dan ujian itu kan dua macam. Dalam Al-Quran itu kan ada balaun hasanah, ujian dalam bentuk kebaikan, ya kenikmatan. Ada balaun saya, ujian dalam bentuk keburukan atau musibah. Ya, dua-duanya harus kita lulus. Diuji dengan ujian kenikmatan harus lulus dengan cara bersyukur, ya kan. Diuji dengan musibah itu juga harus lulus dengan cara bersabar. Sabar terhadap musibah, syukur terhadap kenikmatan, itu upaya untuk tolak bala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri nikmatku, pasti akan kami tambahkan, ya. Nah, tapi kalau diuji musibah, ingat bahwa di mana ada ujian, di situ pasti ada janji kenaikan kelas. Ya. Tidak ada ujian tanpa kenaikan kelas. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ada ujian. Jadi kalau kita ditimpa musibah, itu ujian. Berarti sebentar lagi Tuhan akan menaikkan kelas kita. Yang kedua, jika musibah itu datang, itu pertanda bahwa Tuhan itu akan mengabulkan doa kita. Karena doa di zona sulit itu akan lebih gampang diijabah daripada berdoa di zona nyaman. Ya kan? Mana lebih gampang kita khusyuk ketika ditimpa musibah berdoa, atau sedang dalam keadaan keenakan berdoa. Timpa musibah pasti ya, Prof, ya. Maka itu. Jadi ujian itu sebetulnya berfungsi banyak. Banyak sekali. Hanya karena kita nggak tahu hikmah di balik musibah itu, maka kita tidak mensyukuri musibah itu. Kita hanya mensyukuri nikmat kan. Nah, ketika orang itu imannya kuat, dia nggak bisa membedakan antara musibah dengan kenikmatan. Musibah dianggap surat cinta Tuhan, kenikmatan itu dianggap jangan-jangan ini hijab tebal memisahkan dirinya dengan Tuhan. Itu musibah lebih fatal kan. Nah, jadi bisakah kita menolak musibah, menolak bala? Bukankah bala itu ditentukan dari Allah? Kenapa ada istilah nolak bala? Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan menolak bala. Upaya yang kita lakukan yang menyebabkan bala itu nggak jadi turun. Ada hadis Nabi kan gini. Musibah dengan sedekah itu berlomba. Kalau kita mendahului sedekah, maka musibah itu nggak jadi turun. Ya, oh besok deh aku akan turun. Pagi-pagi kita sedekah lagi, tidak jadi turun. Hari ketiga nggak bisa turun-turun lagi kan. Maka itu dalam tradisi masyarakat Arab ini kok nggak populer di Indonesia ya. Itu di Turki, di Syria, ada namanya celengan tolak bala ya. Begitu bangun tidur, uang recehan sisa belanjaannya Mbak Meli kan, masukkan ke celengan itu. Kalau udah penuh, simpan di masjid. Simpan di masjid. Itu diniatkan lillahi ta'ala, tapi fungsi gandanya adalah menolak bala. Nah, itu kalaupun bala itu muncul, bala yang sangat ringan, bukan bala yang berat. Ya, jadi sedekah itu bisa menolak bala. Yang kedua, ada hadis Nabi. Gini. Ini populer sekali kisahnya ini. Ada pencari kayu bakar, 3 pemuda kan. Terus hujan lebat. Mereka lari berteduh di gua. Ya. Tapi longsor guanya. Batu raksasa itu menutupi pintu gua. Udah terancam mati kan. Karena oksigen gak ada di situ. Berkatalah pemuda yang paling tua, ini bahaya nih. Kita nggak bisa pakai alat berat pun juga belum tentu menggoyangkan. Ini gunungnya anjlok, itu longsor kan nggak mungkin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di sini selain hanya Allah. Nah, cara untuk menyelamatkan musibah ini, siapa di antara kita yang punya spiritual saving? Siapa yang punya amal yang sangat istimewa di hadapan Allah? Tiga-tiganya enggak. Saya orang awam biasa kan. Ya kalau gitu saya akan coba deh. Berdoa lah si pemuda yang paling tua di depan pintu gua yang tertutup. Ya Allah, inilah hamba-Mu terjebak dalam gua. Tidak ada amal kami, kecuali pernah satu saat ibu saya sakit keras. Saya terlambat pulang cari kayu bakar. Tiba-tiba minta dicarikan susu seger. Dari door to door ke pintu-pintu
yang punya kambing untuk diperas susunya. Tengah malam bagaimana mungkin. Akhirnya menjelang subuh baru saya dapat secangkir susu segar. Tiba anak saya ngerengek-rengek minta susu itu. Ibu saya masih tertidur. Saya berdiri sampai ibu saya bangun. Ibu, ini susu yang ibu minta. Aku menyaksikan ibu saya minum susu itu dengan lahapnya. Semalam aku nggak tidur. Ya Allah, kalau ada efeknya, mohon pintu gua ini dibukakan. Didorong pintu gua itu, gitu ya, bergeser, oksigen bisa masuk. Masya Allah.